Terima kasih Tuhan. Ku sembah Kau, Allah kuasa, Kau yang termulia. Amin Tuhan. Tiada seperti-Mu Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan. Ku sembah Kau, Allah hidup, Engkaulah El Shaddai. Tiada seperti-Mu, tiada seperti-Mu Tuhan. Tiada seperti-Mu, tiada seperti-Mu Tuhan. Kau berkati hidup kami, Kau berkati hidupku dengan segala kebaikan-Mu. Kini kami naikkan syukur kami Tuhan. Ku naikkan syukur kepadamu, Yesus. Kau berkati, Kau berkati hidupku dengan segala kebaikan-Mu. Kini ku naikkan syukur katakan lagi, Kau berkati Kau berkati, Kau berkati hidup. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Dengan segala kebaikan-Mu, kini ku naikkan syukur kepadamu, Yesus. Kau berkati hidupku dengan segala kebaikan-Mu. Kini ku naikkan syukur kepadamu, Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih buat berkat kami Tuhan. Kau berkati Kau layak ditinggikan. Kami sembah Engkau layak diangkat. Kami sembah, kami menyembah. Kami sembah Engkau yang termulia dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih, Kau berkati hidup kami. Terima kasih, Kau berkati hidupku dengan segala kebaikan-Mu, Tuhan. Kini ku naikkan syukur kepadamu, Yesus.
Kau berkati hidupku dengan segala kebaikan-Mu. dengan segala kebaikan. Oh Tuhan, Kini ku naikkan syukur kepadamu, Yesus. Kini ku naikkan syukur kepadamu, Yesus. Terima kasih. terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Engkau terlalu baik bagi kami. Segala kebaikan-Mu telah kami rasakan setiap hari. Amin. Tidak ada alasan untuk kami tidak bersyukur kepadamu Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Saat ini firman-Mu akan ditaburkan. Berbicaralah lewat hamba-Mu. Urapi hamba. Amin. Dan biarlah setiap umat-Mu yang mendengar diberkati oleh Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-25. 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-25. Sama-sama kita bangkit berdiri untuk menghargai firman Tuhan. Kita baca bersama-sama penderitaan Kristus sebagai teladan. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Amin. Puji Tuhan. Silahkan duduk. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini beberapa waktu yang lalu saya pernah sampaikan dalam renungan, dalam pujian penyembahan, tapi saya ingin membagikan kembali kepada saudara semua. Dan firman Tuhan hari ini saya beri tema ikut jejak Yesus. Ikut jejak Yesus. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-25 ini, Rasul Petrus mengajak saya dan saudara untuk meneladani apa yang sudah dilakukan oleh Yesus. Bahkan lebih daripada itu, Rasul Petrus mengajak saya dan saudara supaya kita mengikuti jejak yang sudah diberikan oleh Yesus. Perlu kita ketahui bahwa firman Tuhan di dalam 1 Petrus ini saudara bisa lihat di dalam
pasal yang pertama, ya, dalam 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang pertama dan ayat yang kedua, di situ Rasul Petrus memberikan tulisannya secara khusus, pesannya secara khusus kepada orang-orang pendatang, ya, kepada orang-orang pendatang di Pontus Galatia, kepada orang-orang pendatang di Kapadokia, di Asia Kecil dan Bitinia. Dan orang-orang ini, ya, dikatakan oleh Rasul Petrus adalah orang-orang yang dipilih, yang sesuai dengan rencana Allah dan dikuduskan oleh Roh Kudus. Ya, saudara bisa lihat itu dalam 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang pertama dan ayatnya yang kedua. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika saudara membaca firman Tuhan ini, saudara akan menemukan di dalam ayat yang ke-18 bagaimana Rasul Petrus menekankan kepada orang-orang yang ada pada saat itu dan juga kita yang ada saat ini untuk tunduk kepada pemimpin atau kepada majikan. Sebagai hamba kita dituntut untuk tunduk kepada pemimpin atau kepada majikan, baik itu majikan yang peramah maupun majikan yang bengis. Tidak sampai di situ, saudara yang kekasih, Rasul Petrus juga menekankan kepada saya dan saudara bahwa adalah sebuah kasih karunia bila saya dan saudara menanggung penderitaan yang tidak seharusnya kita tanggung. Sekali lagi, Rasul Petrus memberitahukan kepada saya dan saudara bahwa adalah sebuah kasih karunia, adalah kasih karunia kalau kita harus menderita atau menanggung penderitaan yang seharusnya tidak kita tanggung. Lain halnya kalau penderitaan itu kita alami karena perbuatan kesalahan kita sendiri atau dosa kita sendiri. Sangat berbeda. Nah, saudara, firman Tuhan mengajar saya dan saudara pada saat ini untuk meniru teladan dari Yesus. Untuk meniru semua teladan yang sudah ditunjukkan Yesus di dalam kehidupan setiap hari. Baik itu perbuatannya, baik itu sifatnya, baik itu karakter dari Yesus itu sendiri. Rasul Paulus mau saya dan saudara meniru teladan Kristus. Nah, saudara, kalau kita berbicara tentang teladan, berarti orang yang kita jadikan teladan itu tentunya memberikan pengaruh yang besar di dalam kehidupan kita, bukan? Kalau berbicara teladan, berarti berbicara hal-hal yang positif. Kalau berbicara teladan, berarti tokoh yang kita jadikan teladan itu adalah tokoh yang benar-benar memiliki kualitas, baik karakternya, baik perbuatannya, baik tindakan-tindakannya, baik keputusan-keputusannya, atau hal-hal yang luar biasa yang dapat mempengaruhi kehidupan saya dan juga kehidupan saudara. Saya percaya, baik saya pribadi ataupun saudara sekalian, saudara punya orang-orang yang saudara jadikan teladan, bukan? Dan orang-orang yang saudara jadikan teladan itu, saya yakin saudara punya pertimbangan khusus. Mengapa saudara menjadikan
mereka sebagai teladan. Rasul Petrus tidak segan-segan memberikan masukan kepada saya dan saudara untuk meneladani Yesus, untuk meneladani Kristus. Mengapa Rasul Petrus tidak berkata, ikutilah diriku? Karena Rasul Petrus sadar siapa dirinya. Dia sadar bahwa dia begitu banyak kekurangan. Kita tahu bersama bagaimana Rasul Petrus menjadi salah satu murid yang menyangkali Yesus selain Yudas Iskariot. Ketika dia mengalami pemulihan yang luar biasa, Rasul Petrus bangkit menjadi seseorang yang luar biasa di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan belajar bersama-sama tentang keteladanan Kristus. Teladan apa saja yang sudah ditinggalkan Yesus buat saya dan juga buat saudara sampai hari ini. Kita perhatikan di dalam Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-5. Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-5. Firman Allah berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Teladan pertama yang ditinggalkan Yesus, yang ditinggalkan Kristus buat saya dan saudara, yaitu mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Saudara, berbicara mengasihi Tuhan mudah untuk kita ucapkan, bukan? Tetapi begitu sulit untuk dilakukan. Saudara bisa berkata, aku mengasihi engkau. Sebagaimana pujian yang berkata, aku mengasihi engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Begitu gampang kita menyanyikan pujian ini. Begitu mudah kita berkata, aku mengasihi engkau Tuhan. Tetapi apakah benar-benar kita sudah mengasihi Tuhan? Kita yang tahu jawabannya. Firman Tuhan katakan, engkau tidak mungkin mengasihi Allah kalau yang kelihatan saja engkau tidak bisa mengasihinya. Engkau tidak mungkin bisa mengasihi yang tidak kelihatan kalau yang tampak oleh matamu engkau tidak bisa mengasihinya. Inilah firman Tuhan yang sangat jelas. Teladan yang diberikan oleh Kristus buat saya, buat saudara. Kalau memang kita mengklaim diri, kalau memang kita menyatakan diri sebagai pengikut Kristus, maka kita harus belajar dari Kristus bagaimana cara mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Perhatikan di dalam Markus pasal 12 ayat yang ke-30, saudara. Bahkan di situ ada tambahan yang mungkin bisa kita renungkan bersama-sama. Di dalam Markus pasal 12 ayat yang ke-30. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Perhatikan baik-baik saudara firman Tuhan ini. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, melibatkan pikiran, melibatkan perasaan, melibatkan emosi kita, dengan segenap kekuatanmu.
kekuatan di dalam segala aspek kehidupan saudara. Bukan hanya berbicara kekuatan secara fisik. Sebab kalau berbicara kekuatan fisik itu sangat terbatas. Tetapi lebih daripada itu, segenap kekuatanmu, yaitu segala sesuatu yang bisa engkau lakukan untuk Tuhan, sebaiknya hendaklah engkau lakukan untuk Tuhan. Jadi kalau engkau berkata, aku mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatanku, tetapi engkau setengah-setengah di dalam melakukannya untuk Tuhan, sebenarnya sama saja kita belum mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan kita. Lukas pasal 10 ayat 27. Kita lanjut di dalam Lukas pasal 10 ayat yang ke-27. Saudara bisa melihat perbandingan 3 ayat ini dari Ulangan 6 ayat yang ke-5, Markus 12 ayat yang ke-30 dan sekarang Lukas 10 ayat 27. Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu. Bagian yang terakhir saudara, perhatikan baik-baik. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Apa artinya saudara? Artinya apa yang engkau perlakukan buat dirimu, berarti engkau harus perlakukan juga kepada orang lain. Di mana-mana kalau kita memperlakukan diri kita, pasti kita tidak akan melakukan hal-hal yang jelek buat diri kita, bukan? Pasti kita akan melakukan hal yang terbaik buat diri kita. Pertanyaannya, apakah kita mampu melakukan yang terbaik buat orang lain? Kalau saudara melakukan yang terbaik buat keluarga saudara, buat istri saudara, buat suami saudara, buat orang tua saudara, buat anak saudara, itu wajar. Itu wajar. Tetapi ketika saudara, ketika saya diperhadapkan dengan orang-orang yang seharusnya kita melakukan yang terbaik di dalam kehidupan kita, mampukah kita melakukannya kepada orang tersebut? Itulah mengapa Tuhan menekankan di dalam kehidupan saya dan saudara. Kalau memang benar-benar saya dan saudara mengaku diri sebagai pengikut Kristus, dan kalau benar-benar kita menjadikan Kristus sebagai standar teladan kita, maka mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, kita harus mengasihi, bukan hanya mengasihi Dia dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan kita, tetapi juga kita harus mengasihi sesama kita. Ketika engkau disakiti, mampukah engkau tetap mengasihi orang yang menyakiti engkau? Ini menjadi pertanyaan yang harus kita jawab sendiri. Kita lihat poin yang kedua, teladan dari Kristus. Mari perhatikan dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-18. 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-18. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Apa yang mau ditunjukkan Rasul Petrus lewat teladan Kristus dalam poin ini? Saudara, di dalam poin ini Tuhan mau saya dan saudara melayani Dia dengan tulus. Dalam beberapa waktu yang lalu saat pujian dan penyembahan, saya menyampaikan dalam ayat yang ke-18 ini bahwa
tidak ada ruang buat anak Tuhan untuk memberontak kepada majikannya, kepada pimpinannya. Dan Yesus memberi contoh kepada saya dan saudara bagaimana ia taat dalam kapasitasnya sebagai manusia, dalam misi penyelamatannya di dunia untuk orang-orang yang berdosa. Ketika dia mengambil rupa sebagai seorang manusia, dia menanggalkan kealahannya. Yesus taat kepada kehendak Bapa. Yesus berkata, Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, tetapi biarlah kehendakmu yang jadi. Yesus mau ajarkan kepada saya dan saudara, mungkin ketika saudara mengalami situasi yang tidak baik dalam kehidupan saudara, saudara mungkin berdoa, menjerit kepada Tuhan, Tuhan, angkat beban ini, angkat masalah ini. Tetapi saudara, alangkah baiknya kita juga berkata, biarlah kehendakmu yang jadi. Teladan Kristus bukan teladan yang biasa saja. Teladan Kristus adalah teladan yang luar biasa. Teladan di atas rata-rata. Saudara berbicara tentang jejak, ya. Kalau saudara perhatikan saat orang berjalan, ya, di tempat yang becek khususnya, pasti jejak kaki itu lebih mudah untuk terlihat. Atau kalau saudara pergi ke pantai, ya, di pinggiran pantai, jejak kaki di atas pasir pantai itu lebih mudah terlihat. Dan jejak kaki yang ditinggalkan oleh orang tersebut tentu sama persis ukurannya dengan orang tersebut. Di dalam ayat yang ke-21 ini dikatakan begini, sebab untuk itulah kamu dipanggil karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Supaya saya dan saudara mengikuti jejak Yesus. Saudara, jejak yang ditinggalkan oleh Yesus adalah jejak yang luar biasa. Jejak yang pertama di dalam ayat yang ke-22. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Perhatikan saudara. Ia tidak berbuat dosa. Jejak pertama yang ditinggalkan oleh Yesus di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-25 ini, yaitu tidak berbuat dosa dan penuh kejujuran. Saudara, zaman sekarang mencari orang yang jujur seperti mencari jarum di dalam tumpukan jerami. Bagaimana tidak sulit saudara, dengan keadaan zaman seperti sekarang ini, banyak orang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan posisi, untuk mendapatkan jabatan, untuk mendapatkan keuntungan, untuk mendapatkan kemenangan. Hal-hal yang licik dipakai. Yesus meninggalkan jejak, jangan berbuat dosa. Yesus meninggalkan jejak, tidak ada tipu di dalam mulutnya. Kejujuran. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, modal buat saya, modal utama itu kejujuran. Sebab kalau orang sudah tidak percaya kepada kita, selamanya dia tidak akan pernah percaya kepada kita. Walaupun kita berusaha untuk memulihkan kembali
Mungkin kalau Yesus iya. Bagaimana Petrus menyangkali dia? Ya, ketika Petrus meminta ampun, Yesus mengampuninya. Yesus memulihkan. Tetapi belum tentu kan bagi orang biasa. Bisa enggak saya percaya kembali kepada orang itu setelah dia membuat saya mengalami kerugian demi kerugian di dalam kehidupan saya? Tidak mudah, saudara. Oleh sebab itu saya beritahu saudara, dimanapun saudara bekerja, apapun juga yang saudara kerjakan, lakukanlah dengan penuh kejujuran. Sebab pekerjaan yang saudara lakukan, itu sama saja saudara melayani Tuhan. Dan pekerjaan itu akan saudara pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Apapun pekerjaan saudara, mau sebagai guru, sebagai karyawan, sebagai pegawai negeri, sebagai pedagang, apapun pekerjaan saudara, saudara akan mempertanggungjawabkan itu di hadapan Tuhan mengenai kejujuran. Ayub, di dalam Ayub pasal 23 ayat yang ke-11 berkata demikian. Kakiku tetap mengikuti jejaknya. Ayub pasal 23 ayat yang ke-11. Kakiku tetap mengikuti jejaknya. Aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Tidak menyimpang. Kalau kita jujur, saudara, Tuhan akan tambah-tambahkan kepercayaannya di dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita tidak jujur, apa yang sudah dipercayakan itu bukan ditambahkan, malah diambil dari kita. Malah hilang. Sekali lagi saya ingatkan kepada saudara, tirulah jejak Kristus. Roma pasal 6 ayat yang ke-6 berkata, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Roma 6 ayat yang ke-6. Firman Allah katakan, manusia lama kita telah turut disalibkan oleh Kristus supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Jangan menjadi hamba dosa, tetapi menjadi hamba Kristus. Jejak Kristus yang kedua yang bisa kita lihat, mari kita perhatikan di dalam ayat yang ke-23. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Saudara, jejak Kristus ini paling banyak sulit dilakukan oleh umat-umat Tuhan. Jejak Kristus yang kedua ini, begitu banyak anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan gagal di dalamnya, yaitu soal pengampunan. Pengampunan. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami. Saudara, lagu ini saya coba mencernanya, terkesan begitu sulit, saudara. Ampuni bila kami, ampuni saya, karena saya tidak mampu mengampuni. Jadi dia minta ampun, jadi double ya.
Dia minta ampun karena dia tidak mampu mengampuni. Dengan kata lain, dia mohon belas kasihan Tuhan. Tolong saya Tuhan, supaya saya mampu mengampuni. Sebab dengan kekuatan saya tidak mampu mengampuni orang yang bersalah kepada saya. Dalam banget makna lagu ini. Ketika saya dan saudara mau belajar kepada Kristus, ketika saya dan saudara mau mengikuti jejak Yesus, maka Lukas pasal 23 ayat yang ke-34 menjadi pelajaran besar buat saya dan saudara. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Memohon pengampunan kepada Allah untuk orang yang bersalah kepada kita, itu kredit poin tersendiri. Itu poin lebih, saudara. Secara umum orang bilang, kalau engkau disakiti, engkau balas menyakiti, wajar. Bahkan hukum Taurat berkata mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi firman Tuhan dalam jejak Yesus menunjukkan kepada saya dan saudara untuk bisa melepaskan pengampunan kepada orang yang sudah menyakiti kita. Saudara perhatikan ya, ayat 23 ini, ketika ia dicaci maki, perhatikan saudara, ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Tidak ada cara lain, saudara. Kalau memang kita benar-benar ingin mengikuti jejak Kristus, maka kita harus bisa melepaskan pengampunan. Oh Tuhan, susah, sakit Tuhan. Dia sudah memfitnah saya. Dia sudah melecehkan saya. Dia sudah menghancurkan saya. Dia sudah merugikan saya. Susah, saudara. Tetapi kalau memang benar kita berkata saya mau mengikuti jejak Kristus, maka mau atau tidak mau, kita harus melepaskan roh pengampunan saat ini juga. Sekalipun itu sakit. Jejak Kristus yang ketiga, ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Jejak Kristus yang ketiga, yaitu pengorbanannya. Apa yang sudah Yesus korbankan? Kekayaannya kah? Tahtanya kah? Firman Allah berkata, Kristus mengorbankan nyawanya untuk menebus saya dan saudara. Saudara, saya menunjuk kembali salib yang ada di belakang saya. Seandainya saya ada di atas atau berada di salib ini, kira-kira salib yang dipakai untuk menyalibkan Yesus seperti ini, saudara. Kira-kira seperti ini. Dan Yesus harus memikul salib itu sampai ke bukit Golgota. Dan pada saat dia memikulnya, bukan hanya memikul biasa saja, tetapi disertai dengan cambukan, disertai dengan pukulan, disertai dengan caci maki. Tetapi apa yang Yesus ajarkan? Ya,
Tidak mengapa aku dicaci maki. Tidak mengapa aku dikorbankan. Tidak mengapa aku disalibkan. Asalkan umat manusia tidak binasa. Asalkan umatku selamat. Jadi kalau saya dan saudara ada sampai hari ini, detik ini, saat ini, semua hanya karena kasih karunia Tuhan. Kalau saudara masih bisa bekerja sampai detik ini, semua karena pengorbanan Kristus di kayu salib. Kalau saudara masih bisa bernafas, kalau kita masih bisa makan, kalau kita masih bisa memuji Tuhan sampai saat ini, semua karena pengorbanan Kristus di kayu salib. Jejak Kristus yang terakhir tetap di dalam ayat yang ke-24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Jejak Kristus yang diberikan buat saya dan saudara, yaitu ketaatannya. Ketaatannya. Adakah satu kalimat atau satu kata sedikit pun dari Kristus? Bagaimana ia menentang penyalibannya? Adakah keluar satu kalimat dari Kristus atau satu kata dari Kristus yang kembali mengejek atau kembali membalas orang-orang yang sudah mencaci maki dia? Adakah satu hal dari Kristus yang dilakukan untuk menentang apa yang harus dia lakukan dalam penyaliban? Tidak ada. Yang ada hanyalah ketaatan. Karakter Kristus ini sudah mulai pudar. Ketaatan. Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-8. Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Kerendahan hati Yesus yang membawa dia untuk tetap taat. Bagaimana dengan kita malam hari ini? Bagaimana dengan saya dan saudara? Sudahkah kita taat kepada Dia? Tidak perlu yang tidak kelihatan dulu, Tuhan. Dengan majikan kita, dengan pimpinan kita, dengan orang tua kita, sudahkah kita taat? Kalau kita belum sampai ke level itu, berarti kita masih menciptakan jejak kaki kita sendiri. Kita lebih memilih jejak-jejak yang lain daripada jejak Kristus. Jejak Kristus mungkin terasa sakit, tetapi membawa kepada kemenangan. Amin, saudara. Jejak yang lain, saudara menolak ketika saudara disakiti, saudara tidak bisa mengampuni, saudara tidak taat. Mungkin itu terasa enak, tetapi pada akhirnya justru akan menyusahkan kita sendiri. Oleh sebab itu, mari
kita mau hidup di dalam kebenaran, biarlah saya dan saudara menjadi pengikut Kristus yang benar sampai hari ini. Kau sungguh baik, Kau sangat baik, Terima kasih baik. Allah Haleluya. Kasih Saudara. Engkau baik Terima kasih Tuhan, buat Tuhan. Engkau baik Tuhan. Terima kasih. Darah domba Allah tercurah di Kalvari. Darahnya hapuskan dosaku. Darahnya hapuskan dosaku. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik. Engkau teramat baik Tuhan. Amin. Kami bersyukur untuk semuanya. Amin. Tuhan, biarlah kuasa-Mu mengalir Amin. di tengah-tengah umat-Mu. Amin. Tuhan balas berkati setiap umat Tuhan Amin. yang sudah hadir malam hari ini. Memberkati yang sudah melayani pekerjaan-Mu. Amin. Memberkati yang sudah memberikan persembahan, persepuluhan, yang sudah memberikan persembahan pembangunan, persembahan Natal, persembahan apapun itu juga Tuhan. Tuhan balas berkati. Amin. Yang sudah memperhatikan kami hamba-hamba-Mu, Tuhan balas memberkati. Amin. Berkati pekerjaan anak-anak-Mu. Dimanapun mereka bekerja, biarlah mereka menjadi saksi ya Tuhan. Amin. Berkati Tuhan rumah tangga dari umat-umat-Mu. Amin. Kalau saat ini ada yang sedang sakit, Tuhan menjamah ya Tuhan. Amin. Cara khusus buat Ibu Eli Tuhan. Engkau jamah, Engkau pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang berkuasa ya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saudaraku, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan melindungi engkau. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu Amin. dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Biarlah kasih Allah mengalir setiap hari. Amin. Saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati.